Selamat pagi sahabat Kopi Nusantara. Kali ini kita berada di perkebunan kopi, tepatnya di Desa Sedonorejo, Segoro Gunung Argoyoso ya. Ini kita sudah menyaksikan proses dan melakukan tindakan penanaman kopi yang sudah kita laksanakan beberapa tahun yang lalu, dan ini kita dapat mereview hasil dari pertumbuhan kopi yang telah kita tanam sampai saat ini. Ya, estimasi waktu penanaman kopi untuk tinggi segini ya sekitar dari proses awal sekitar 1 sampai 1,5 tahun yang lalu ya. Kita sudah melewati beberapa tahapan proses dari penanaman, dari pemilihan bibit yang terbaik dan menghasilkan jenis kopi Arabica yang kita inginkan. Ini sudah tampak kelihatan buahnya ya. Ini cukup singkat untuk penanaman kopi di dataran tinggi di Pegunungan Lawu ini ya. Ini sudah kita saksikan ini pertumbuhan bibit kopi jenis Arabica dengan tinggi sekitar 70 cm, sudah menghasilkan buah yang bagus ini dengan konstruksi unsur tanah yang cukup gembur ya. Ini cukup menunjang pertumbuhan akarnya ini. Sesaat lagi kita akan panggil narasumber kita yang akan menjelaskan sedikit tentang proses planning dan rencana kedepannya untuk kopi Arabica ini. Oke, kita kembali lagi, pemuda istimewa, pemuda yang semangat dengan motivasi penanaman penghijauan yang berpotensi untuk kemajuan dalam bidang logistik ya. Kali ini kita berhadapan langsung dengan narasumber kita, dengan Bapak Sugiono, yang akan sedikit menjelaskan bagaimana proses awal penanaman kopi dan planning ke depan, destinasi yang akan kita tuju bagaimana dengan pembibitan yang seluas ini dengan luasan lahan yang kurang lebih berapa hektar Pak? Ya, kurang lebih ada 3 hektar sekitar luasan lahan 3 hektar ya ini dari narasumber kita. Untuk Bapak Sugiono, bagaimana ini proses awal dengan singkat saja ini dari awal bersama siapa kita mengembangkan penanaman kopi ini Pak? Ya, terima kasih. Perkenalan dulu, kami dari kelompok tani kopi rintisan Ibu Sedonorejo, Desa Segoro Gunung, Kecamatan Argoyoso. Selamat pagi, salam tani kopi Karanganyar dan nasional insya Allah. Pertama, puji syukur alhamdulillah kita haturkan pada Tuhan Yang Kuasa atas limpahan karunia-Nya, dan salah satunya alhamdulillah dianugerahi alam semesta yang sangat luar biasa. Dan kami dari kelompok kopi rintisan mempunyai inisiatif ke depan untuk mengembangkan budidaya kopi, karena kondisi kami di masyarakat dengan keterbatasan lahan dan keterbatasan SDM juga, kami merintis menanam kopi di bawah tegaan hutan pinus. Insya Allah kita bekerjasama dengan dinas perhutani yang ada di tempat. Untuk lokasinya sendiri tepatnya di mana ini Pak Sugiono? Lokasinya ada di petak 63A3 ya, petak 63A3 KRPH Nglerak BKPH Lampung Utara. Baik, luar biasa sekali Pak Sugiono. Di keadaan geografis yang sedemikian, warga masyarakat telah berupaya dan mengembangkan kopi jenis apa Pak ini Pak? Untuk sementara ini untuk sesuai dengan lingkungan, kita sesuaikan ini Arabica Sigararutang. Mohon maaf, bisa diulangi Pak? Ya. Bisa diperjelas? Arabica Sigararutang. Begitu pemuda istimewa, kita menanam kopi Arabica. Arabica. Ya, untuk destinasi, untuk tujuan utama kita ke depannya bagaimana Pak? Untuk prospek penanaman kopi ini kita mengarah ke mana, dan kita arahkan ke pangsa pasar yang bagaimana? Silakan Pak penjelasannya Pak. Ya, jadi gini sahabat tani kopi sekalian.
Kami sebagai petani kopi rintisan dengan latar belakang keterbatasan kami berupaya merintis untuk penanaman kopi ini. Pertama, tujuan kami hanya untuk mengembangkan kreativitas masyarakat di sekitar kita dengan menggali potensi yang ada. Kita upaya budidaya kopi ini dengan harapan bisa untuk menopang kebutuhan ekonomi di masyarakat kita sekitar. Baik, luar biasa sekali Pak. Tujuan dan niatan pengembangan basic kopi ini selain untuk berniaga, kita juga membuka peluang bagi masyarakat untuk menambah penghasilan di sektor ekonomi dan pengembangan penumbuhan dalam UMKM di bidang perdagangan. Untuk pangsa pasarnya sendiri Pak, apa sudah ada nanti daya tampung yang memiliki nilai jual yang bernilai tinggi gitu, seperti yang mungkin kita ketahui bersama untuk prospek ke depan dan pengembangan budidaya kopi itu di kalangan pasar permintaan masih sangat berkurang, khususnya di Kabupaten Karanganyar. Sebenarnya sudah banyak program untuk pengembangan budidaya kopi untuk mencapai Karanganyar dengan tujuan budidaya kopi tingkat nasional. Ini kita upaya mendukung merintis, mungkin nanti ada sinergi dengan kelompok-kelompok kopi yang ada di Karanganyar untuk memenuhi kebutuhan kopi nasional. Baik, terima kasih, luar biasa sekali. Intinya begini Pak ya, kita berawal dari bawah untuk kita menginjak ke segmen pasar tradisional, dan harapan kita semoga nanti kita bisa membuka peluang di pengembangan ekspor. Mudah-mudahan Pak ya, bisa, kopi kan juga termasuk kebutuhan nasional, komoditas ekspor juga nomor 1 juga di Indonesia juga. Kopi menjadi salah satu tanaman andalan untuk bidang ekspor ke luar negeri. Semoga nanti apa yang kita harapkan, apa yang kita citakan menjadi buah manis dari keringat yang sudah kita tumpahkan di sini. Untuk harapannya Pak Giono, harapannya, kesan dan kesannya untuk harapan kedepannya ini bagaimana ini untuk kopi ini? Semoga apa yang kita sudah hadirkan di sini menjadi lebih baik dalam bidang pertanian. Harapannya bagaimana Pak ya? Jadi gini sahabat kopi sekalian, kami dari kelompok kopi rintisan berharap dengan adanya langkah dan gerakan program kami yang saat ini masih diberi kesempatan, dengan harapan bisa menjadikan motivasi untuk generasi-generasi yang akan datang. Bagaimana kita bisa mandiri dalam berkarya, kita bisa mandiri dalam budidaya, dan kita bisa mandiri untuk kekuatan ekonomi kita sendiri. Dan untuk lebih lanjutnya, semoga dengan apa yang kita usahakan saat ini bisa menuai hasil di kemudian hari untuk generasi-generasi kita berikutnya. Baik. Untuk pertanyaan terakhir Pak, motivasi untuk sahabat kopi khususnya dan untuk para pemuda-pemuda generasi penerus dalam sektor pertanian ini, untuk motivasinya bagaimana? Sekarang kan kita untuk pemuda sangat terbatas sekali peminatnya untuk bidang kopi. Tolong diberikan motivasi agar tetap tumbuh semangat mengembangkan di sektor pertanian khususnya untuk petani kopi. Silakan. Ya, jadi gini sahabat kami, khususnya para pemuda, para petani muda Karanganyar khususnya dan nasional pada umumnya, mari kita semangat, kita gali potensi kita di daerah kita masing-masing. Dan khusus untuk budidaya kopi, marilah apa yang kita tanam saat ini akan berbuah hasil untuk generasi kita selanjutnya, untuk kebutuhan kita, untuk kebutuhan anak cucu kita, dan ke depan semoga para pemuda kita tergerak menjadikan semangat untuk mengembangkan budaya kopi khususnya dan untuk pertanian pada umumnya yang insya Allah akan menopang keberlangsungan ekonomi lingkungan, ekonomi masyarakat, dan bisa menopang ekonomi nasional. Sangat luar biasa sekali. Semua tadi terangkai dengan tidak semerta-merta, tidak ada tujuan dan harapan. Ternyata di balik pengembangan kopi ini ada suatu nilai yang lebih dan nilai yang tinggi untuk kedepannya, tidak untuk di sektor niaga dan perdagangan, juga untuk semangat motivasi dari untuk pemuda dan untuk sahabat semua di sektor pertanian. Sekian Pak Sugiono, terima kasih sekali sudah sedikit menjelaskan. Nanti kita bisa sambung lagi ke Oke sahabat kopi dan pemuda istimewa, kita cukupkan sekian dulu untuk kita sharing tentang penanaman kopi di hutan Lawu ini bersama narasumber kita Bapak Sugiono.
kita sambung untuk ke episode selanjutnya, dan kita harapan kita tidak terhenti sampai di sini Pak ya. Ya, siap. Kita terus membuat konten sekilas tentang kopi untuk edukasi kepada masyarakat umumnya agar tumbuh nilai petani kopi nasional. Untuk selanjutnya kita nanti langsung ke proses episode selanjutnya, mungkin kita langsung ke tahap tindakan ya Pak ya, untuk proses pemeliharaan dan perawatan untuk kopi sendiri Pak ya. Semoga nanti kita diberikan kesempatan dan kita tetap diberikan semangat untuk tetap mengembangkan sektor pertanian kopi ini. Terima kasih Pak Sugiono. Tetap salam semangat petani kopi, terus berpikir, bergerak dan berjamaah. Inovasi, bergerak dan pemberdayaan masyarakat. Semangat. Salam pemuda istimewa.